Halo guys, selamat datang kembali di channel Nggak Receh. Ada game Web3 terbaru yang baru saja masuk di ekosistem Cross. Dan kamu bisa dapat reward gratis sekarang hanya dengan pre-register. Namanya Throne of Chaos, collectible strategi RPG dari Nexus dan 9S Play, di mana semua item dan karakter yang kamu punya benar-benar milikmu sebagai NFT. Di video ini, saya akan bahas secara pre-registrasinya, semua reward yang bisa kamu dapat, plus overview gameplay dan tokenomicsnya. Let's go! Throne of Chaos adalah game mobile, collectible strategi RPG berlatar dark fantasy. Tagline-nya singkat tapi powerful. Order is dead, chaos shall rise. Kamu berperan sebagai Commander of Destiny, seorang pemimpin yang harus membangun kembali ketertiban di sebuah benua yang hancur oleh perang, konspirasi, dan kegelapan. Di sini, kamu bukan hanya sekedar main game biasa. Kamu mengumpulkan ratusan hero dengan atribut dan tampilan yang random, membangun formasi taktis terbaik, bertempur di arena, menguasai dunia, dan bahkan merebutkan kastil dalam perang guild besar-besaran. Dan semua ini terhubung ke blockchain. Hero kamu, item kamu, tanah kamu, semuanya adalah NFT yang benar-benar kamu miliki dan dapat diperdagangkan. Lalu cara pre-registernya gampang banget. Kalian cukup pergi ke tots.9splay.com. Nah, setelah ini langsung aja pre-register now. Nah, misalnya nggak work. Oke, kalau nggak work kita scroll aja ke bawah, guys. Scroll terus. Oke, kalian isi nama kalian, kemudian email kalian dan wallet Cross kalian. Di sini email kalian yang kalian gunakan di Cross Wallet ya guys, harus sama Cross Wallet kalian dengan email kalian guys. Nah, kalau sudah isi datanya, kemudian seperti ini kalau berhasil guys. Cukup gampang sekali caranya, oke? Nah, setelah pre-register, kamu dijamin dapat exclusive reward saat game resmi launch. Developer menyebut bahwa semua pre-register player akan menerima exclusive reward, item khusus yang tidak akan tersedia lagi setelah periode pre-register berakhir. Ini adalah reward yang membedakan kamu dari player yang join setelah launch. Unggulan nyata dari hari pertama bermain. Detail item spesifiknya belum diumumkan lebih lanjut. Pantau terus akun resmi 9S Play dan update dari channel ini ya. Selain eksklusif reward individual, ada satu lagi yang menarik, Milestone Airdrop Reward. Konsepnya semakin banyak orang yang pre-regis, semakin besar reward yang semua orang terima. Setiap kali orang beregistrasi mencapai angka tertentu, satu level milestone terbuka dan semua yang sudah terdaftar akan dapat tambahan airdrop reward. Ini artinya share link pre-register ke teman kamu itu punya nilai nyata. Setiap teman yang kamu ajak daftar kontribusi untuk membuka milestone berikutnya, yang rewardnya dinikmati untuk semua orang. Semakin awal kamu ikut dan semakin banyak yang kamu ajak, semakin banyak milestone yang terbuka sebelum launch. Detail spesifik tiap milestone reward akan diumumkan di website resmi. Cek tots9splay.com secara berskala untuk update terbaru. Sekarang kita lihat apa saja yang bisa kalian lakukan di dalam game ini. Yang pertama, crafting and forging. Core dan upgrade legendary equipment menggunakan rare material yang kamu kumpulkan dari dongeng dan quest. Sistem crafting ini adalah backbone progression karakter kamu. Semakin langka materialnya, semakin kuat equipment yang bisa kamu buat. Yang kedua, ada beragam quest dan adventure yang bisa kamu jalani, dari main story quest, side quest, hingga event khusus. Ini adalah cara utama kamu explore dunia Throne of Chaos sekaligus mengumpulkan resource dan reward. Yang ketiga, arena PvP, bersaing langsung dengan adventures lain di arena, klaim leaderboard, naikin pangkat, dan klaim eksekutif reward yang hanya tersedia untuk pemain top ranking. Ini konten kompetitif yang terus aktif sepanjang season. Keempat, token ekonomi. Ini yang bikin Throne of Chaos beda dari game biasa. Ada sistem on-demand minting, penuhnya dikendalikan oleh player. Untuk minting dan trading aset, kamu yang pegang kendali ekonomi game, bukan developer. Yang kelima, guild war. Kumpulkan sesama adventures dan bertempur merebut prioritas dan kastil dalam large class PvP battles. Ini konten paling epic di game, ribuan player berperang untuk menguasai peta. Yang keenam, combat system. Pertarungan di Throne of Chaos adalah tactical turn-based battle. Kamu harus pakai reverse team formatif dan strategi yang tepat untuk menang. Bukan sekedar level tinggi yang menentukan, formasi dan counter yang benar bisa dikalahkan musuh yang jauh lebih kuat. 6. Ekosistem ini saling terhubung. Resource dari crafting dipakai combat, menang di arena, dan guild war menghasilkan token. Dan token digunakan kembali untuk upgrade. Ekosistem yang dirancang untuk berjalan terus-menerus. Sekarang, bagian yang bikin Throne of Chaos beda dari game mobile biasanya, yaitu di tokenomicsnya. Ada dua layer ekonomi di game ini. Layer pertama, TOCC. TOCC adalah resource utama in-game. Ini yang kamu earn dari aktivitas sehari-hari, menang di PvP battle, dapat seasonal reward, menyelesaikan quest dan achievement. TOCC bisa dipakai untuk crafting, upgrade, dan transaksi dalam game. Layer yang kedua, on-chain atau TOC, adalah token on-chain yang terhubung langsung ke cross ecosystem
ekosistem. Kamu bisa convert TOC kamu menjadi TOC dan gunakan TOC untuk transaksi di cross platform yang lebih luas. Yang menarik dari tokenomics ini ada Virtuous Cycle yang sengaja dirancang sebagai fee dari penerbit TOC di burn mengurangi supply. Bagian lagi dikembalikan ke seasonal reward pool, menambah insentif bermain. Tujuannya jelas, menjaga nilai token tetap stabil jangka panjang, bukan pump and dump seperti banyak game Web3 lainnya. Dan karena Throne of Chaos ini berjalan di ekosistem cross platform, semua transaksi NFT, token TOC, dan aset dalam game terhubung langsung dengan ekosistem cross yang sudah ada, termasuk cross game hub, marketplace, infrastruktur yang digunakan Seal M dan Chaos W. Oke, itu dia yang perlu kalian tahu semua tentang Throne of Chaos. Satu pertanyaan buat kamu tipe player yang suka collect hero dan build formasi taktis, atau suka PvP territory war? Tulis di kolom komentar, karena jawaban kamu menentukan kelas dan hero mana yang bakal jadi prioritas kamu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.